Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Beritanya membahas berkaitan dengan kenapa banyak honorer yang gagal pada seleksi administrasi P3K 2024 untuk tahap pertama gitu ya. Jadi disebutkan alasannya bahwa mereka, para honorer ini kebanyakan gagal karena jabatan yang dilamar itu tidak sesuai dengan pengalaman kerja yang dimiliki. Kemudian ada lagi hal yang lain, yaitu berkaitan dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh masing-masing instansi. Artinya teman-teman honorer tidak membaca atau belum memahami berkaitan dengan persyaratan masing-masing instansi, sehingga pada saat proses pendaftaran persyaratan tersebut tidak bisa dipenuhi dengan benar. Kemudian selanjutnya teman-teman juga terkadang tidak melihat surat pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh unit kerja masing-masing gitu ya. Jadi surat pengalaman kerja ini sangat penting karena menentukan apakah pengalaman kerja yang dimiliki oleh teman-teman sesuai dengan jabatan yang teman-teman lamar atau tidak. Dan semoga hal-hal ini tidak terjadi lagi pada pendaftaran P3K 2024 untuk gelombang kedua atau tahap kedua ya. Sehingga pada pendaftaran P3K tahap kedua nantinya teman-teman bisa lolos seleksi administrasi. Artinya yang tidak lolos seleksi administrasi bisa diminimalisir. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan kenapa banyak honorer gagal pada seleksi administrasi P3K 2024 untuk tahap pertama gitu ya. Diberitakan oleh pikiranrakyatgarut.com, judulnya kenapa banyak honorer gagal di P3K 2024. Temuan PKN ini harus kamu catat. Kita coba bacakan ya. Badan Kepegawaian Negara menemukan bahwa banyak pelamar honorer gagal dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakcocokan pengalaman kerja dengan posisi yang dilamar, terutama di tahap administrasi. Di Dinas PUPR Sumatera Utara, hanya kurang dari 10% pelamar yang lolos seleksi administrasi. Banyak pelamar dari instansi atau organisasi perangkat daerah berbeda mengajukan lamaran tanpa pengalaman relevan, sehingga langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Permen RB nomor 347 tahun 2024 mengharuskan pelamar memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang terkait. Ketentuan ini menjadi kendala bagi mereka yang ingin berpindah posisi namun tidak memiliki pengalaman yang mendukung. Pihak PKN menyoroti rendahnya kelulusan administrasi di beberapa instansi. Pelamar yang sebelumnya bekerja sebagai staf administrasi tetapi melamar posisi teknis gagal memenuhi kriteria yang ditentukan. PKN menjelaskan bahwa meskipun pelamar dapat melamar di OPD lain, mereka tetap wajib memiliki pengalaman relevan. Tanpa ini, peluang untuk memenuhi syarat dalam tahap administrasi sangat kecil. Sebagai solusi untuk tahap kedua seleksi P3K 2024, PKN memberikan beberapa catatan penting. Pertama, pelamar perlu memastikan pengalaman kerja sesuai dengan kompetensi jabatan yang dilamar. Kedua, calon pelamar harus memantau informasi resmi dari PKN agar persyaratan yang diperlukan terpenuhi. Persiapan ini dapat membantu mengurangi kesalahan administrasi yang sering terjadi. Ketiga, pentingnya mencermati surat keterangan pengalaman kerja yang dibutuhkan. Dokumen ini harus valid dan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Para honorer yang tidak lolos, khususnya di Sumatera Utara, berharap adanya solusi dari pemerintah. Mereka merasa pengalaman kerja selama bertahun-tahun di bidang administrasi perlu diakui meski melamar di OPD lain. PKN menegaskan akan tetap memastikan bahwa aturan seleksi P3K diterapkan dengan adil. Namun bagi pelamar yang dinyatakan TMS, tidak ada ruang untuk kelonggaran tanpa memenuhi syarat. Untuk pelamar yang akan mengikuti seleksi
P3K tahap kedua, perhatikan kembali dokumen dan pengalaman kerja yang dimiliki. Pantau terus informasi terkini dari BKN untuk mendapatkan panduan lengkap mengenai seleksi ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu persiapan sahabat-sahabat honorer yang mengikuti seleksi P3K 2024. Ya, jadi itulah yang berita atau informasi berkaitan dengan alasan kenapa banyak honorer yang gagal pada seleksi administrasi P3K tahap pertama gitu ya. Jadi karena pengalaman kerjanya tidak relevan dengan jabatan yang dilamar. Jadi teman-teman sebenarnya boleh mendaftar di unit kerja lain atau OPD lain. Yang penting masih dalam satu instansi. Dan yang penting lagi, pengalaman kerja di OPD teman-teman sebagai honorer itu harus sesuai dengan jabatan yang dilamar di OPD lain. Itu adalah syarat wajib yang harus teman-teman penuhi sehingga teman-teman bisa lolos seleksi administrasi. Dan semoga nantinya pada seleksi administrasi P3K tahap kedua tidak terjadi lagi hal-hal semacam ini gitu ya. Artinya yang tidak lolos seleksi administrasi bisa diminimalisir. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.